Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali berjumpa kita melanjutkan ceramah kemarin. Di doa yang pertama Jibril telah kita bahas pertama, dan di doa kedua Jibril akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa doa kedua Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah? Jibril kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan terima ibadah puasa di bulan Ramadan ini istri-istri yang durhaka kepada suaminya." Ini jamaah yang dirahmati Allah. Biasa kalau ini sudah disampaikan, ya Allah, di majelis ibu-ibu selesai, langsung laeng dorampe wajah-wajah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kadang memang apa yang kita inginkan tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi. Kadang juga kita tidak siap. Banyak ibu-ibu ingin suaminya seperti Ibrahim, tapi ketika tahu Ibrahim istrinya dua, langsung tidak mau fans sama Ibrahim. Banyak ibu-ibu cinta Rasulullah, tapi ketika tahu Rasulullah istrinya 9 lebih dan lain sebagainya, ya Allah. Ada yang ingin seperti istri Rasulullah, ingin seperti Aisyah. Mohon maaf, ya. Istri Rasulullah itu bukan hanya Aisyah. Ada banyak istri-istri Rasulullah. Laki-laki juga banyak yang menghayal ingin punya istri seperti Aisyah. Ya Allah. Aisyah itu istri Rasulullah. Jadi yang Abu Jahal, jangan pernah berharap memiliki istri seperti Aisyah. Maka jamaah dirahmati Allah, doa kedua Jibril tadi, yang tidak diterima ibadah puasanya adalah istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Ada satu hadis yang sedikit keras. Apa kata Rasulullah? Andaikan ada sujud lain, kata Rasulullah, andaikan ada sujud lain selain sujud kepada Allah, maka akan aku perintahkan sujud istri terhadap suaminya. Makanya yang ada istri durhaka, yang ada suami durhaka, ya, kepada istri. Ya, separah apapun seorang suami, tidak ada suami yang durhaka. Ibu-ibu langsung keberatan. Tunggu, sabar. Tidak ada suami yang durhaka, tapi yang ada suami yang menzolimi istrinya. Dan zolim itu bisa jadi lebih tinggi daripada durhaka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini menatah baik, kerja kolektif benar antara istri dengan suami dalam hal ibadah. Ada yang datang, "Ustadz, kita suami malas ibadah ini itu dan lain sebagainya." Jangan berputus asa. Kalau benar berharap suami Anda adalah imam di dunia bahkan di akhirat nanti, akan tetap menjadi pendamping di dunia bahkan di akhirat nanti. Kenapa? Karena suami adalah kunci surga istri. Terampi orang tua, seorang wanita ketika telah menikah, maka dia harus lebih mengutamakan suami daripada orang tuanya. Kenapa? Imamnya adalah suaminya. Kunci surga seorang istri ada pada suaminya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kerja kolektif antara suami istri dalam hal ibadah. Ada yang mulai curhat, "Ustadz, mau sholat, pakaiannya nak ada, susah mau cari." Ya Allah. Ibu-ibu, kalau suami terserah dia sholat atau tidak, setrika pakaiannya, gantung depan pintu. Insya Allah sekalipun dia tak niat sholat, ketika lihat pakaian baju koko sudah disetrika, tergerak hatinya untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baju cari sendiri, sarung cari sendiri, peci cari sendiri, giliran keluar cari sandalnya nak ada. Yang ada di rumah cuma 2 orang, dia dan bapak mantu. Ya nak mungkin bapak mantu atau mertua yang ambil. Tanya pak tua, tanya pak istri mana sandal. Sri bilang cari deng mata, jangan cari deng mulu. Putar para putar cari dapat ada di hook. Ya Allah, itu pun 2 macam. Satu yeye, satu lili. Karena so keadaan, so waktu sholat akhirnya pakai, berangkat. Yang luar biasa jamaah. Giliran pulang so careful, so pakai school. Ini bapak ini lombo di rumah tapi keras di masjid. Luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharapkan adalah kerja bersama. Istri-istri yang sudah mendengar video ini, sepulangnya dudukkan suami Anda. Minta maaf, minta ridha.
Jangan sampai pahala Ramadan kita terbengkalai cuma urusan apa? Urusan belum ada ridha karena kedurhakaan dari istri kepada suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat diharapkan ya, dunia mata wa khairu mata, ya. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Istri adalah benteng pertahanan terakhir di rumah. Dialah yang menjadi saringan. Dia menjadi al-madrasatul ulah, sekolah atau guru pertama bagi anak-anaknya. Dia yang menyaring, memfilter yang halal atau yang haram masuk ke rumah. Setiap harta yang masuk diseleksi betul, dipertanyakan. Ketika suami bawa pulang uang 2 juta, tanya, doi dari mana? Oh, baru habis panen kelapa. Panen kelapa 3 bulan 1 kali. Ini baru bulan lalu atau bulan kemarin panen kelapa, ini siapa so panen ulang. Ternyata so kelapa di kobong sablai yang diambil. Bawa pulang, haram ini. Jangan sampai ada uang haram menjadi makanan di rumah ini. Itu istri yang soleha. Menjadi benteng pertahanan terakhir. Jangan istri yang ya Allah, suami pulang bawa doi 2 juta. Doi dari mana? Lagi judi di belakang. Biasa 3 juta. Siapa ini cuma 2 juta? Baru jam 8 ini, balik ulang. Ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh luar biasa asik ketika rumah tangga yang romantis, cinta istri, cinta suami. Suami berangkat kerja, assalamualaikum, diantar waalaikumsalam. Istri mencium tangan suami, suami mencium kening istri. Jamaah yang dirahmati Allah, istri soleha keningnya ketika dicium, masya Allah. Suami langsung merasakan ketenangan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baru kening itu, Bu. Tapi bapak-bapak bilang, Ustadz, kening yang mana dulu? Ada kening yang DP harga kalau mau kumpul so bisa beli akan tanah. Ada kening yang DP bentuk hari-hari huruf V. Marah-marah. Ya Allah. Ibu-ibu sekarang kan kalau urusan kening, ya Allah, nyanak ketinggalan. Ya, suka bikin jalang baru, beda pesta, beda bentuk, ya. Biar so sesibuk apapun tetap garis kening nak pernah ketinggalan. Ya, semepet apapun waktu, kadang nanti di pesta baru tanya, nak kenapa semua orang lihat pemamak tatawa? Baru DP anak bilang, mak coba mamak lihat sebelah kuning sebelah biru, karena laju-laju yang penting garis kening. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencium kening istri, kenapa ketika mencium kening istri suami merasakan ketenangan? Kening yang mana? Kening yang disujudkan kepada Allah di waktu-waktu yang diwajibkan Allah, bahkan yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kening yang menjadi saksi di setiap sujud terakhir lidah berucap doa, ya Allah, lindungilah suamiku. Dialah imamku. Jagalah dia, jauhkan dari yang haram, mudahkan urusannya. Kening inilah yang ketika dicium suami, suami akan merasakan ketenangan. Begitupun istri ketika mencium tangan suami, jangan sekedar hanya sebatas cium formalitas belaka. Sisipkan doa di dalamnya. Ya Allah, tangan inilah yang mengayomi kami. Tangan inilah yang menafkahi kami. Tangan inilah yang melindungi kami. Jaga pemilik tangan ini, ya Allah. Pulangkanlah pemilik tangan ini yang berangkat dalam keadaan sehat. Pulangkanlah dia pun dalam keadaan sehat walafiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Maka jangan sampai ada istri-istri yang durhaka kepada suami. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena dari sekian yang solatnya tidak melampaui kepalanya, tidak terangkat oleh Allah, yaitu solatnya istri yang durhaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan langsung. Ketika Rasulullah melihat surga, Rasulullah keheranan. Kenapa ternyata yang kebanyakan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dari kaum fukara wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi ketika Rasulullah menoleh ke neraka, ternyata yang kebanyakan yang ada di neraka adalah wanita. Siapa mereka? Istri-istri yang kufur. Kufur apa? Mereka ingkar kepada suami mereka. Mereka mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada suami mereka. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada suami. Bagaimana itu? Ya Allah. Dia mengeluh apa? Allah kasih hidung pesek. Mengeluh kepada Allah, tidak secantik yang lain. Habis itu dia mengeluh pada suami apa? Minta operasi plastik.
Ya, itu mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada suami. Kenapa kita suami miskin ini itu dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang diinginkan surga, yang diinginkan hidup bahagia sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang dalami apa? Dalamilah ilmu agama. Dalami firman Allah, dalami hadis Nabi, ikut petunjuk para ulama, para kiai. Yang Ustadz heran sekarang, ya Allah, bagaimana mau dapat surga? Bagaimana mau dapat kecintaan Allah, Rasul sebagaimana dalam tuntunan agama? Bagaimana menjaga hubungan yang baik, bukan hadis-hadis Nabi, tuntunan yang diajarkan atau yang dipelajari. Hari-hari drama Korea. Bagaimana mau dapat bahagia? Allah tak menyajikan surga dan neraka itu lewat drama Korea. Allah tidak menyajikan kebahagiaan dunia dan akhirat lewat drama Korea. Tidak sesederhana itu, jamaah yang dirahmati Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja kolektif penting. Bagaimana kemudian istri menjadi istri yang solehah, taat dan patuh kepada suami. Bagaimanapun suami pintar menjaga istri-istrinya dengan tutur kata yang baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita tertipu dengan tipuan dunia ini. Jangan sampai ibu-ibu mengganti istana-istana surga dengan istana-istana kepalsuan yang ada di dunia ini. Kalau ibu durhaka, istri yang durhaka kepada suami-suaminya, begitupun juga suami-suami yang tak tahu menjaga tutur kata kepada istri-istrinya. Jangan sampai ibadah kita tertahan hanya karena persoalan tersebut. Senantiasa saling berbagi satu dengan yang lain. Allah sayang, Allah jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.